Hasan Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, tepatnya di sekitar tembok benteng Salahuddin, daerah yang tidak terlalu jauh dari perkampungan Al-Azhar. Seperti yang kita tahu, bahwa perkampungan Al-Azhar ini merupakan pertemuan mahasiswa muslim seluruh dunia dan ini menjadi awal mula perjalanan keilmuan Hasan Hanafi. Sejak kecil, Hasan Hanafi ini dihadapkan pada kenyataan hidup yang pahit karena dominasi penjajah dan pengaruh politik asing lainnya. Nah, ketika dia umur 13 tahun, ia mendaftarkan diri menjadi sukarelawan perang melawan Israel pada tahun 1948. Tapi ya karena usianya terlalu muda, dia ditolak oleh Gerakan Pemuda Muslim. Kemudian pada tahun 1952, ia bersama para mahasiswa membantu gerakan revolusi. Hasan Hanafi juga sempat bergabung pada beberapa organisasi, namun sering mengalami perdebatan akibat pemikiran yang tak sejalan, seperti Ikhwanul Muslimin dan organisasi Mesir Muda. Hasan Hanafi itu juga tertarik dengan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dalam Islam. Dia juga memfokuskan diri pada pemikiran-pemikiran agama, revolusi, dan perubahan sosial. Pada saat di Universitas Kairo, tahun 1952 sampai 56 itu, Hasan Hanafi mendalami filsafat. Nah, pada masa ini juga Hasan Hanafi dihadapkan pada situasi yang paling buruk. Tahun 1954 terjadi pertentangan keras antara Ikhwan dan gerakan revolusi. Nah, peristiwa demi peristiwa selama di kampus membuat Hasan Hanafi memutuskan untuk menjadi seorang pemikir, pembaharu, dan reformis. Setelah lulus dari Universitas Kairo, Hasan Hanafi kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Sorbonne di Prancis Di sana itu Hasan Hanafi belajar banyak tentang masalah-masalah yang tengah melanda umat muslim. Selain itu, Hasan Hanafi juga pernah belajar pada seorang pemikir Katolik, kalau tidak salah namanya J. Giton, tentang metodologi berpikir, pembaharuan, dan sejarah filsafat. Nah, untuk mengetahui masalah ini lebih jauh, atau masalah yang diderita dunia ini, khususnya umat Islam, Hasan Hanafi berkali-kali mengunjungi negara-negara asing seperti Belanda, Swedia, Portugal, Spanyol, Prancis, Jepang, India, Sudan, dan Saudi Arabia. Tapi juga mengunjungi Indonesia juga termasuk. Kemudian masuk dalam model penafsiran Hasan Hanafi. Nah, Hasan Hanafi ini lebih dikenal sebagai seorang filsuf, namun tulisannya itu disertai dengan disertasinya menunjukkan bahwa beliau termasuk tokoh yang cukup bahkan intens di bidang metodologi dialog teks. Teori pemahaman atas teks itu juga dia paham banget Berbeda dengan tokoh-tokoh penafsir lainnya, Hasan Hanafi ini dengan tidak tanggung-tanggung coba membangun metodologi penafsirannya di atas sekurang-kurangnya dua pilar umum. Dua pilar umum ini adalah khazanah klasik Islam dan khazanah modern Barat. Hasan Hanafi itu memilih penafsiran tematik. Dia merasa bahwa penafsiran tematik ini cocok untuk melengkapi kekurangan metode klasik. Alasannya berusaha menghindari penafsiran yang bertele-tele. Mungkin orangnya nggak suka bertele-tele. Sekaligus mengarahkan perhatian pada tafsir tema-tema sosial Al-Quran Sebagaimana diketahui bahwa metode tafsir tematik itu format dan prosedurnya jelas. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan metode ini itu adalah Al-Jalil Ahmad As-Said Al-Qumi, ketua jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar. Nah, kemudian ada beberapa prosedur penafsiran dengan pendekatan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan masalah yang akan dibahas atau dicari dulu topiknya apa, kemudian baru membahas masalahnya itu. Nah, yang kedua, menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi setelah mencari topik dari masalah yang akan dibahas, dicari ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Nah, ayat-ayatnya ini dicari dalam Al-Quran, dicari keseluruhannya ayat apa saja yang menerangkan tentang masalah tersebut. Kemudian yang 3, menyusun runtutan ayat sesuai tempat turunnya ayat, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul. Jadi tadi sudah dicari ayat-ayatnya, kemudian ayatnya ini ditelusuri atau dipelajari lebih lanjut, tempat turunnya, kemudian asbabun nuzulnya itu apa, harus jelas ya, nanti mungkin untuk menjelaskan penafsirannya. Kemudian yang keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau outline, atau mungkin ya harus di kerangka atau disusun dulu, dibikin kerangka yang runtut gitu sesuai dengan urutannya, dengan lengkap dengan pembahasannya ya. Tentu saja dengan pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. Jadi selain ada ayat Al-Qur'annya, mungkin harus dilengkapi dengan hadis-hadis yang sahih atau yang sesuai dengan pokok bahasannya. Misal dicari tentang perang atau jihad, ya dicari hadis yang membahas tentang perang atau jihad begitu. Yang ke-7 atau yang terakhir ini, mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara ayat yang umum dengan ayat yang khusus, mutlak, muqayyad, atau yang lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya itu bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan. Jadi tadi setelah ketemu, sudah dikerangka, sudah dicari hadis-hadis yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian dicari atau dipelajari ayat-ayat tersebut, dipelajari kembali, diurutkan, dipahami, dikategorikan dengan masing-masing ya. Ya ini termasuk ayat yang apa, termasuk ayat mutlak, khusus, atau muqayyad, atau yang mungkin lahirnya bertentangan. Nah, jadi semuanya itu pada satu muara gitu, satu muara itu satu pokok bahasan begitu, tanpa ada perbedaan atau pemaksaan. Jadi tidak dipaksa-paksa gitu. Ini bukan ayat tentang jihad dimasuk secara paksa, ya itu nggak boleh ya. Berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan itu tentang pendekatan tematik, kita dapat menyimpulkan bahwa penafsiran Hasan An-Nafi ini memiliki beberapa karakteristik yang unik ya. Saya mungkin juga akan jelaskan beberapa karakteristik unik dari penafsiran Hasan An-Nafi ini. Yang pertama, harus mampu menghasilkan tafsir yang sifatnya spesifik. Ya, dalam penjelasan saya ini menafsirkan ayat-ayat tertentu Al-Quran dan bukannya menafsirkan keseluruhannya. Jadi tafsir ini mengarah perhatian pada kebutuhan masyarakat dalam Al-Quran, bukan menafsirkan secara keseluruhan. Ya, seperti contohnya begini, ketika ingin menafsirkan pembebasan dari kolonial, maka menafsirkan ayat-ayat yang berisi tentang jihad, perang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu, tafsir semacam ini disebut tafsir tematik. Ya jelas ya, tadi kan juga dijelaskan pendekatan tematik itu ya bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, penafsiran Hasan An-Nafi ini bersifat temporal atau penafsiran yang berorientasi sosial, nggak diarahkan pada proses pencarian makna universalnya, tapi diarahkan pada memberi gambaran tertentu dari keinginan Al-Quran bagi suatu generasi. Jadi tujuannya Al-Quran untuk suatu generasi itu apa gitu. Nah, tafsir semacam ini tidak berurusan dengan masa lalu atau masa yang akan datang, tapi
dikaitkan dengan realitas kontemporer. Di mana dia muncul yaitu dikaitkannya. Kemudian yang keempat itu tafsir Hasan Hanafi berkarakter realistik, yakni memulai penafsiran dari realitas kaum muslimin itu sendiri, ya, kehidupan dengan segala problematikanya, krisis dan kesengsaraan mereka. Jadi bukan tafsir yang diambil dari masyarakat, tapi dari real kehidupan kaum musliminnya itu sendiri. Jadi mungkin menggunakan penelitian, pengamatan, sehingga dapat dibuat penafsiran yang sesuai dengan kehidupan real gitu maksudnya. Yang kelima, tafsir eksperimental. Tafsir yang dimaksud eksperimental itu tafsir yang sesuai dengan kehidupan dan pengalaman hidup penafsir. Jadi ini tafsirnya itu sudah pernah dialami oleh sang penafsir sendiri. Jadi Hasan Hanafi ini menafsirkan itu sesuai dengan kehidupan yang pernah dia jalani. Jadi dia pernah menjalaninya, kemudian ditafsirkan. Nah, itu namanya disebut tafsir eksperimental. Ini menjadi salah satu ciri khas unik dari tafsirnya Hasan Hanafi. Yang keenam, perhatian pada problem kontemporer. Bagi Hasan Hanafi itu seorang mufasir tidak dapat memulai penafsirannya tanpa didahului oleh perhatian atau penelitian akan masalah-masalah kehidupan. Jadi dia memperhatikan masalah yang terjadi dulu, kemudian baru ditafsirkan itu ya. Jadi seorang mufasir ini menurut Hasan Hanafi itu harus memperhatikan masalah kehidupan yang mau ditafsirkan itu apa. Jadi masalahnya harus diamati begitu maksudnya Hasan Hanafi ini mungkin ya. Jadi yang terakhir itu yang ketujuh, posisi sosial penafsir. Jadi posisi seseorang dalam kapasitasnya sebagai mufasir ditentukan secara sosial sekaligus menentukan corak penafsirannya yang dilakukan. Penafsiran adalah bagian dari struktur sosial. Apakah penafsir merupakan bagian golongan atas, menengah, atau bawah? Jadi ini dimaksudnya itu tafsirannya dari si penafsir ini gitu. Nah ini yang ketujuh ini dia melihat posisi dari penafsirnya ini termasuk golongan atas, menengah, atau bawah. Mungkin ini terlalu berpengaruh. Nah ini berpengaruh pada penafsirannya ya. Jadi mungkin Hasan Hanafi ini juga memiliki karakteristik unik ya. Nah, salah satunya mungkin posisinya dia di tengah ya. Begitu. Kemudian kita masuk pada karya-karya Hasan Hanafi. Menurut saya itu ada dua hasil karya yang terkenal. Yang pertama Oksidentalisme tahun 1991. Kemudian Al-Yasar Al-Islami atau Kiri Islam. Nah, ini kita jelaskan satu-satu. Yang pertama ada Oksidentalisme tahun 1991. Nah, ini sering disebut juga Muqaddimah fi Ilmi Al-Istighraq. Ya, ini buku ya. Buku yang merupakan salah satu bentuk protes kepada bangsa barat. Bentuk protesnya versi Hasan Hanafi. Ya, buku Oksidentalisme ini berisikan gagasan perlawanan kepada bangsa barat yang berpikiran orientalis atau berpikiran kebaratan. Mungkin zamannya Hasan Hanafi ini dulu kan ada penjajahan asing ya. Kemudian masyarakatnya di sana itu di bawah pengajaran bangsa asing. Buku Oksidentalisme ini sebenarnya juga salah satu bentuk ajakan dari Hasan Hanafi untuk orang timur ya, agar mau melawan bangsa barat dan menggali sumber daya sendiri. Jadi nggak dijajah terus gitu loh. Dia mampu untuk melawan, kemudian berdiri sendiri, mengelola hasil
buminya sendiri gitu. Jadi tidak diserahkan kepada penjajah asing, itu tidak. Nah, buku yang kedua tentang Al-Yasar Al-Islami atau disebut dengan Kiri Islam. Buku ini merupakan salah satu karya ideologis. Nah, kenapa dinamakan Kiri Islam? Nah, namanya ini dipilih secara spontan. Karena dalam ilmu politik, kalau kiri itu berarti perlawanan atau kritisisme ya. Nah, kalau dilihat dari realitasnya, kaum muslimin itu terbagi dalam 2 kelompok. Dan bagian kiri Islam ini memihak pada kelompok yang dikuasai, tertindas, miskin, dan tersingkir. Nah, masyarakat kiri Islam ini muncul atas dasar telaah terhadap sejumlah program modernisasi dalam masyarakat kita ya. Mungkin ada beberapa hal yang membuat masyarakat kiri Islam ini muncul. Ada kurang lebih mungkin 2 alasan. Nah, saya akan jelaskan alasan itu. Alasan yang pertama, modernisasi ini cenderung terkait dengan kekuasaan yang mentransformasikan Islam ke dalam ritus keagamaan. Ini menekankan pada akhirat. Dan sebaliknya, realitasnya Islam itu bertentangan dengan sistem Islam. Nah, untuk alasan yang kedua, mungkin kecenderungan liberal yang dominan sebelumnya revolusi Arab secara kultural berasal dari Barat. Dan walaupun mereka menganggap imperialisme sebagai musuh ya, kalau bisa saya jelaskan singkatnya itu begini. Kiri Islam ini membela rakyat komunitas Islam dan menentang westernisasi yang pada dasar bertujuan untuk memusnahkan budaya-budaya pribumi dan menyempurnakan hegemoni budaya Barat. Nah, ini kesimpulan dari penjelasan saya mengenai biografi Hasan Hanafi. Nah, ini dari uraian saya itu mungkin kita dapat mengetahui corak atau watak pemikiran Hasan Hanafi yang hendak membawa dunia Islam bergerak menuju pencerahan yang menyeluruh. Hasan Hanafi ini merupakan sosok pemikir yang unik menurut saya. Tidak dapat dikategorikan sebagai pemikir tradisional ya, karena ya dia itu membongkar dan mengkritik pemikiran tradisional. Hasan Hanafi ini juga bukan modernis, karena ia mengkritik modernitas yang menjadikan wacana tradisional sebagai landasan pemikiran yang mungkin diproyeksikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Kalau dalam penafsiran itu, Hasan Hanafi menggunakan penafsiran tematik yang dengan cara penafsirannya pada tema-tema tertentu dari ayat-ayat Al-Quran. Begitu menurut saya kesimpulan dari biografi singkat tentang Hasan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.